jadi saksi mengatakan tidak tahu kalau Habib Rizik dikenakan satu jadi kita tidak bisa kejar lebih lanjut. Ya, Bapak, tidak adilnya di mana tuh Pak? Tidak adilnya kerumunan lain tidak diproses, Habib Rizik diproses. Kerumunan lain menghasut dituduh, Habib dituduh menghasut, yang lain tidak dituduh menghasut. Jadi di sini ada kepentingan atau bagaimana Pak? Ada equality before the law yang tidak dijalankan dan kami menduga ada agenda politik di belakang ini terkait dengan Habib Rizik. Geger, JPU memaksa saksi ex-wali kota Habib Rizik murka. JPU langsung drop kena semprot HRS. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Menurut Pergub yang tadi Anda selalu bicara Pergub. Nah, apakah sudah sejalan dengan Pergub? Saya dihukum dengan hukuman denda karena melanggar. Ya, terkait pelanggaran bukan ranah kewenangan kami. Saya sampaikan itu, saya tidak bisa mendeteksi karena tergantung tingkatannya sepengetahuan saya. Anda nggak bisa jawab. Iya, saya bukan itu. Saya tidak tanya pidana ya, saya tanya denda. Betul. Jadi dendanya apakah kan sangat sesuai Pergub? Saya didenda ini sesuai Pergub atau di luar Pergub? karena di Pergub pun juga ada selain sanksi sosial, denda, termasuk penutupan juga sepengetahuan saya ada. Penutupan tempat usaha, jadi tergantung tingkat usahaannya. Kira-kira seperti Tapi itu. selama ini Anda tangani tidak ada pidana kan? Di aturan itu tidak ada pidana. Di aturan Pergub memang tidak pernah menjadi Tidak ada pidana. Ya, tapi faktanya kita saat ini ketemu di sidang pidana. Saya sampaikan saya bukan dalam kapasitas menilai itu. Ya, terima kasih. Dan sadisnya, jaksa penuntut umum gunakan pasal 10 huruf B KUHP agar saya dan panitia maulid bisa dikenakan sanksi hukum pencabutan hak dan perampasan barang. Lebih gilanya, pencantuman pasal 35 ayat 1 KUHP dalam dakwahan kelima ditujukan untuk mencabut atau merampas dari saya dan panitia maulid hak-hak antara lain: 1. Hak mata pencaharian, 2. Hak bekerja dan jabatan, 3. Hak politik memilih dan dipilih, 4. Sampai hak perwalian anak. Jadi saya lihat ini dakwahan jaksa sudah ngawur ngidul, penuh nafsu jahat yang luar biasa, dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu adanya dakwaan kelima yang muncul belakangan. Pada saat awal saya diperiksa, dakwaan ini tidak ada. Saya sampaikan kepada majelis hakim awal pemeriksaan di penyidik, dakwaan ini tidak ada. Dakwaan ini muncul belakangan. Begitu dakwaan saya terima, kita baca, muncul pasal ini. Adanya dakwaan kelima yang muncul belakangan semakin meyakinkan bahwa kriminalisasi maulid sangat politis dengan tujuan jahat untuk menghabisi saya dan kawan-kawan. Itulah sebabnya jaksa penuntut umum dalam dakwaannya selalu mengulang-ulang dengan lantang dan keras dalam ruang sidang ini, serta penuh tekanan bahwa terdakwa menyatakan sebagai IPFPI yang sudah dibubarkan dan dilarang oleh SKB Mendagri, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Teroris itu sengaja ditekankan. Untuk apa semua itu? Untuk mempengaruhi majelis hakim dan mempengaruhi masyarakat, serta untuk memberikan kesan bahwa saya adalah pimpinan ormas terlarang dan berbahaya. Saya nyatakan di sini: 1. Benar bahwa saya adalah imam besar Front Pembela Islam yang merupakan organisasi resmi saat acara maulid di Petamburan. 2. Bahwa organisasi FPI saat terjadi pelanggaran prokes di Petamburan belum dibubarkan, apalagi dilarang. 3. Bahwa organisasi FPI tidak pernah dibubarkan atau dilarang melalui mekanisme pengadilan sebagaimana amanat Undang-Undang Ormas, melainkan melalui SKB 6 pejabat singkat menteri yang dipaksakan secara politik. 4. Bahwa saya dan panitia maulid saat ini diadili sebagai individu, bukan sebagai pengurus ormas. 5. Bahwa jaksa penuntut umum yang terus mengulang-ulang bahwa terdakwa menyatakan sebagai IBFPI yang sudah dibubarkan dilarang adalah merupakan upaya jahat untuk mendramatisir dan mempolitisir sekaligus mengkriminalisasi saya dan mengkriminalisasi panitia maulid, bahkan mengkriminalisasi peringatan maulid itu sendiri.
Jaksa cecar ex-Walkot Jakpus, Habib Rizik mengatakan majelis hakim dia melakukan intimidasi. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara mengungkapkan pihaknya menindak puluhan peserta Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan Habib Rizik Syihab pada 14 November 2020 di Petamburan, Jakarta Pusat. Mereka, kata Bayu, telah melanggar dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Ada 36 orang yang tidak melaksanakan prokes dan ditindak oleh anggota, ujar Bayu saat menjadi saksi persidangan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 12 April 2021. Bayu mengatakan para pelanggar protokol kesehatan atau prokes itu hanya diminta melakukan kerja sosial dan tidak ada yang dikenakan denda. Meskipun begitu, Bayu mengaku info soal pelanggaran dan penindakan ini didapatkannya dari petugas di lapangan saja. Saya memantau dari kantor kelurahan Petamburan, saya pantau dari Front TV, ujar Bayu. Saat pihak jaksa penuntut umum menanyakan jumlah massa yang hadir dalam acara, Bayu mengaku tidak tahu. Jawaban yang sama juga Bayu lontarkan saat JPU bertanya apakah para peserta mematuhi prokes di acara itu. JPU yang tidak puas dengan jawaban Bayu sempat meninggikan suara dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Habib Rizik yang mendengar ucapan JPU langsung menyela dan merasa keberatan dengan cara bertanya bernada tinggi itu. Itu memaksa majelis hakim, jaksa mengulang pertanyaan yang sama. Saksi juga menjawab pertanyaan yang sama. Dia melakukan intimidasi, ujar Habib Rizik. JPU yang merasa ditegur Habib Rizik membantahnya. Ia mengatakan tanya jawab yang dilakukannya normal. Ini bukan intimidasi, ujar JPU menyela pertanyaan Habib Rizik. Majelis hakim yang dipimpin oleh Suparman Nyompa kemudian meminta JPU beralih ke pertanyaan berikutnya untuk mencegah terjadinya perdebatan. JPU kemudian mengoper sesi tanya jawabnya itu ke jaksa yang lain. Dengan tujuan jahat untuk menghabisi saya dan kawan-kawan. Itulah sebabnya jaksa penuntut umum dalam dakwaannya selalu mengulang-ulang dengan lantang dan keras dalam ruang sidang ini, serta penuh tekanan bahwa terdakwa menyatakan sebagai IBFCI yang sudah dibubarkan dan dilarang oleh SKB Mendagri, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Teroris itu sengaja ditekankan. Untuk apa semua itu? Untuk mempengaruhi majelis hakim dan mempengaruhi masyarakat, serta untuk memberikan kesan bahwa saya adalah pimpinan ormas terlarang dan berbahaya. Menurut Pergub yang tadi Anda selalu bicara Pergub. Nah, apakah sudah sejalan dengan Pergub? Saya dihukum dengan hukuman denda karena melanggar. Ya, terkait pelanggaran bukan ranah kewenangan kami. Saya sampaikan itu, saya tidak bisa menilai karena tergantung tingkatannya sepengetahuan saya. Nggak bisa jawab. Iya, saya bukan itu. Saya tidak tanya pidana ya, saya tanya denda. Betul. Jadi dendanya kan apakah sangat sesuai Pergub? Saya didenda ini sesuai Pergub atau di luar Pergub? Karena di Pergub pun juga ada selain sanksi sosial, denda, termasuk penutupan juga sepengetahuan saya ada. Penutupan tempat usaha, jadi tergantung tingkat usahaannya. Kira-kira Tapi selama ini yang Anda tangani tidak ada pidana kan? Aturan itu tidak ada pidana. Aturan Pergub tidak pernah menjadi Tidak ada pidana. Ya, tapi faktanya kita saat ini ketemu di sidang pidana. Saya sampaikan saya bukan dalam kapasitas menilai itu. Ya, terima kasih.